Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Perkenalkan, saya Seno Sakti Sudara Giri dengan NIM 250201020602 dari mata kuliah Digital Marketing, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi industri UMKM dalam tren digital marketing Indonesia, yaitu peran media sosial sebagai strategi pemasaran. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang digitalisasi bisnis di Indonesia, di mana transformasi digital di Indonesia mengalami akselerasi signifikan pasca pandemi, yaitu sebesar 79,5% dari total populasi pada tahun 2025, di mana ekonomi digital nasional pada tahun itu ditopang sebesar 215 juta pengguna internet aktif sehingga dapat menghasilkan nilai sebesar 77 miliar US dollar. Lalu digitalisasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi pelaku usaha, di mana pada roadmap Indonesia Digital tahun 2045 menargetkan 30 juta UMKM yang ter-onboard ke platform digital, sehingga mencerminkan urgensi adaptasi teknologi dalam landscape bisnis kontemporer. Lalu kita akan mengidentifikasi sektor UMKM sebagai fokus industri, di mana UMKM di Indonesia berjumlah kurang lebih 64,2 juta unit, di mana memiliki berbagai sektor. Di antaranya itu ada 4: kuliner dan juga food and beverage, yaitu sebesar 35%, yaitu pertumbuhannya dengan memanfaatkan sosial media, yaitu cloud kitchen dan home based catering. Kemudian fashion and textile 23%, yaitu mengintegrasikan e-commerce dan media sosial untuk branding. Kemudian ada kerajinan dan produk lokal, yaitu membangun branding melalui storytelling budaya dan juga melalui platform digital. Kemudian yang terakhir ada jasa kreatif sebesar 15%, yaitu memanfaatkan GIG ekonomi, yaitu karyawan kontrak jangka pendek atau freelancer, dan digital marketing. Kemudian optimalisasi platform digital memperkuat pasar UMKM, sehingga di sini kita akan membahas mengenai peran ekonomi UMKM dalam struktur nasional, di mana 61,1% UMKM sendiri eh, penyusun produk domestik bruto, di mana hal ini mampu menyerap sebesar 96,9% tenaga kerja Indonesia. Nah, yang mana ini mengartikan bahwasanya UMKM sendiri merupakan komponen terbesar dari keseluruhan unit usaha. Walaupun begitu, kontribusi UMKM dalam ekspor masih terbatas hanya di 14,4%, sehingga masih mengindikasikan adanya gap daya saing global yang perlu diatasi melalui digitalisasi strategis dan penetrasi pasar digital internasional. Kemudian peran media sosial sebagai strategi pemasaran UMKM. Yang pertama ada brand storytelling autentik, di mana UMKM memanfaatkan Instagram Story, TikTok untuk behind the scene content yang membangun emotional connection dan juga kepercayaan dengan audiens. Kemudian ada customer engagement real time, di mana memanfaatkan seperti WA Business dan juga Instagram melalui DM memfasilitasi secara langsung dan juga fast respon, sehingga hal ini menjadi kunci bersaing secara kompetitif dalam UMKM. Kemudian ada virality and organic reach, di mana konten user generated dan testimoni pelanggan menciptakan word of mouth digital yang memperluas jangkauan tanpa adanya budget iklan yang terlalu besar.
Kemudian data driven optimization, yaitu menyediakan insight perilaku konsumen, best performing content, dan juga return on investment yang uh, menganalisis perbandingan antara laba dan juga biaya dari pemasaran melalui digital marketing. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan performa UMKM tersebut secara kontinu. Di mana di sini Kopi Kenangan memanfaatkan digital marketing yang mana dimulai dengan UMKM menggunakan Instagram sebagai brand building sehingga sekarang telah mencapai 600 lebih outlet dalam waktu 4 tahun. Dampak media sosial terhadap konsumen dan juga masyarakat, yaitu ada akses stabilitas produk lokal, memperluas akses, mendorong konsumsi produk dalam negeri dan juga economic multiplier. Kemudian ada transparansi dan juga informasi yang mudah didapatkan. Lalu ada uh, komunitas yang membentuk rasa memiliki dan saling dukung antar anggotanya. Lalu yang terakhir ada digital literasi spillover, di mana interaksi konsumen dengan UMKM digital dapat meningkatkan literasi digital bagi masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir itu ada tantangan dan peluang strategi media sosial. Mana yang pertama yaitu ada algoritma platform yang volatil. Kemudian untuk tantangan kedua ada intensitas kompetensi konten. Yang ketiga ada ketergantungan pada third party. Yang keempat ada skill gap content creation. Yang kelima ada budget keterbatasan biaya iklan. Kemudian untuk peluangnya sendiri yaitu ada niche marketing targeting presisi, di mana media sosial memungkinkan bisnis menargetkan audiens spesifik sesuai dengan minat, lokasi, dan juga perilaku. Lalu ada low cost high impact, di mana promosi bisa berdampak besar meski biaya kecil menggunakan strategi yang tepat. Lalu ada direct consumer relationship, dapat berinteraksi langsung dengan konsumen tanpa perantara. Lalu ada agile rapid experimentation, strategi bisa diubah dan diuji secara cepat berdasarkan respon audiens. Lalu ada data driven decision making, yaitu ada data insight platform membantu bisnis mengambil keputusan. Mana pada tahun 2025 UMKM perlu strategi multi platform dan media sendiri agar bisnis tetap stabil dan tidak bergantung pada satu kanal. Baik, terima kasih. Berikut ada presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.